Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina, bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma waryuhna fahma. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rayukna ya Rabbi fahma nabina wa khifdul mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Oke, baik teman-temanku semuanya yang saya hormati, kita lanjutkan lagi ya. Hari ini kita masuk lagi ke dunia cinta. Jadi basisnya anak muda kalau ngomong tentang patah hati, tentang cinta, tentang rindu, itu kan tema-tema yang pas ya. Jadi agak relevan dengan kehidupan kita. Ya, walaupun teman-teman itu ada yang masih jomblo, ada yang baru ditinggalkan misalnya, atau yang belakangan sad ending, itu kan rasanya cocok kalau kita itu membedah tema-tema yang itu adalah tentang cinta. Hari ini kita ketemu seorang penyair besar. Namanya itu Khalil Gibran. Jadi hari ini kita hanya fokus pada puisi-puisinya Gibran yang judulnya itu Sayap-Sayap Patah. Jadi Sayap-Sayap Patah ini sudah dibahasa Indonesiakan. Kalau itu memakai bahasa Inggris, judulnya itu Broken Wings ya. Nanti ada karyanya beliau yang itu lebih terkenal lagi, judulnya itu The Prophet. Ya, jadi kabarnya itu buku The Prophet ini menjadi bestseller. Yang kabarnya itu sampai 40 tahun. Ya. Jadi teman-teman cobalah membuat karya, entah itu puisi, entah itu penelitian, entah itu sastra dan lain sebagainya. Insya Allah atau nanti kita nggak tahu kalau karya kita itu bestseller, sebagaimana yang dialami oleh Khalil Gibran. Kenapa kok sampai bestseller sedemikian itu? Ya karena Khalil Gibran itu mengalaminya langsung. Jadi teman-teman hari ini membuat puisi tentang cinta, kok tidak mengalami yang namanya cinta, ya pasti puisi-puisinya rasanya kering. Kalau dibaca itu nggak ada maknanya. Berbeda kalau teman-teman lagi patah hati, lagi merasakan jatuh cinta, pasti yang keluar itu adalah sesuatu yang rasanya itu pun juga menyentuh ketika orang lain itu membacanya. Dan hasil dari tulisannya itu pun juga pasti etik dan indah. Coba kalian teman-teman itu membaca Sayap-Sayap Patah, rasanya pun juga sangat menyentuh. Yo karena Khalil Gibran itu mengalami langsung yang namanya patah hati, mengalami langsung yang namanya cinta. Nanti pun juga akan dibahas. Jadi teman-teman hari ini kok belum mengalami cinta, yo jangan ngomong tentang cinta. Ngomong panjang lebar tentang cinta, tapi ketika ditanya kamu sudah jatuh cinta atau belum sih? Sudah punya pacar atau belum? Belum Mas. Ya artinya teman-teman belum tahu apapun tentang yang namanya cinta. Jadi kembali lagi ya, karya lainnya dari Khalil Gibran itu judulnya The Prophet, yang itu bestseller selama 40 tahun. Tapi nanti belakangan ada tesis yang bilang, yang itu menyatakan bahwa justru buku yang judulnya Sayap-Sayap Patah ini yang kita kaji itu justru bestsellernya lebih lama daripada The Prophet ya. Jadi karyanya memang luar biasa. Coba teman-teman
cari itu di Shopee atau di mana, pasti pun juga banyak. Di toko-toko buku pun juga banyak. Jadi sayap-sayap patah ini sebenarnya itu semacam novel yang sifatnya itu autobiografi. Jadi salah satu pengalamannya Khalil Gibran saat beliau itu mengalami cinta pertamanya. Tapi cinta pertamanya itu nanti belakangan itu sad ending, yaitu menyedihkan ya. Jangan salah loh ya, justru kisah cinta yang berakhir sad ending itu justru waktunya jauh lebih lama. Dan itu jauh lebih menyentuh daripada kita jatuh cinta yang itu hanya selesai begitu saja. Itu nggak ada rasanya. Kalau nggak percaya teman-teman dicek yang itu pengalaman hidupnya, yang mungkin pernah jatuh cinta yang dicintainya hanya dia. Pokoknya hanya dialah harus milikku. Tapi kok ternyata dinikahi orang lain. Pasti ingatan-ingatan momen saat lalu yang sudah dahulu pasti menjadi kenangan yang indah sampai hari ini. Menjadi sesuatu yang itu semacam kayak energi pada hari ini. Walaupun si dia itu sudah tidak bersama kita. Jadi walaupun akhirnya itu sad ending, justru apa? Yang sad ending ini justru menjadi cerita yang hebat, cerita yang unik. Teman-teman coba baca yang itu. Kalau di Arab itu ada kisah cinta yaitu Laila Majnun, ya kan? Itu pun juga akhirnya sad ending menyedihkan loh. Tapi kan ceritanya sampai hari ini, bestsellernya pun masih luar biasa. Jadi kalau kisahnya teman-teman ingin luar biasa, ayo kita akhiri dengan sad ending. Tapi jangan salah, ayo kita meniru Gibran. Walaupun nanti patah hati dan lain sebagainya, ayo kita jadikan power daya patah hati itu kita alihkan pada sesuatu yang positif. Teman-teman yang mulanya nggak pernah fitness, sekarang teman-teman patah hati, kemudian punya jadwal untuk fitness. Akhirnya apa? Peduli dengan kesehatan, peduli dengan kebugaran tubuhnya. Yang mulanya teman-teman itu nggak pernah ke perpus, sekarang kok patah hati, kemudian teman-teman membuat jadwal. Sekarang setiap hari saya harus ke perpus karena tiap hari judek memikirkan dia. Akhirnya kan teman-teman berkembang. Daya patah hatinya itu harus kita alihkan pada sesuatu yang positif. Lebih-lebih kayak Khalil Gibran, yaitu apa? Bisa menelurkan novel, bisa menelurkan tulisan-tulisan puisi yang itu luar biasa sampai hari ini. Dari sini kan nanti kita akan mengetahui apa? Ternyata hakikat cinta itu sebenarnya adalah berkorban. Bukan tentang kepemilikan atau pamrih-pamrih individu itu enggak. Sebagaimana kemarin ya saat kita itu mengangkat Osho Rajneesh, beliau kan menegaskan ketika kita jatuh cinta, kita itu enggak boleh memetiknya. Sebagaimana teman-teman itu mencintai bunga mawar, kok memetiknya, akhirnya kan bunga mawarnya enggak indah dan enggak mewangi. Yo biarkan bunga mawar itu apa adanya. Padahal kemarin saat kita mencintai si dia, itu kan kita belum menyentuhnya, kita belum memilikinya. Loh sekarang kok kita ingin memetiknya, yuk akhirnya tidak indah lagi. Ini sebagai pelajaran apa? Cinta itu bukan tentang kepemilikan, tapi tentang penghargaan. Ya, sebagaimana kalau kita belajar dari Gibran, ternyata hakikat mencintai itu adalah berkorban. Saya berani kok. Kalau engkau mengatakan atau menyuruhku pergi, saya akan pergi asalkan engkau itu bahagia. Karena apa? Saat kita jatuh cinta, yang kita pikirkan itu adalah kebahagiaan si dia. Kebaikan si dia, dialah yang nomor satu. Walaupun si dia mengatakan untuk meminta kita pergi, kita rela kok pergi asalkan kamu bahagia. Itu ya. Rasanya kok berat ya kalau bicara yang semacam itu. Tapi nanti ada yang bilang juga, kisahnya cintanya Gibran ini, ya, ketika beliau itu masih ada di Lebanon. Tapi nanti dalam autobiografinya, beliau itu pindah ke Amerika. Jadi saat beliau di Lebanon, beliau itu mengalami cinta pertamanya.
pada seorang gadis yang namanya itu Selma Karomi. Ya, walaupun begitu, Gibran itu pada akhirnya mengalami sad ending, ya, cinta yang menyedihkan. Yang itu jangan salah ya, dari situ kan beliau terkenal. Puisi-puisinya pun juga luar biasa. Kalau kita membacanya, apalagi teman-teman yang saat ini patah hati atau saat mengalami cinta, itu mungkin akan terbawa dengan perjalanan kata-kata yang itu ditulis oleh Gibran. Oke, baik, hari ini kita coba ya, kita ambil yang sifatnya itu tematik ya. Jadi puisi-puisi yang itu yang bisa saya pahami. Yang nggak bisa saya pahami, yo nggak saya cantumkan di sini. Jadi teman-teman kalau pengen kelihatan pinter, yo kalau jadi narasumber ambillah, cantumkanlah yang itu bisa dipahami. Kalau nggak bisa dipahami, yo jangan dulu. Teman-teman jangan mengangkat Karl Marx, jangan mengangkat Nietzsche. Kayak saya hari ini kan belum mengangkat Karl Marx. Ya karena saya belum memahami betul apa yang dimaksud atau jalan pikirannya Karl Marx itu kemana. Ya akhirnya ya belum saya angkat. Termasuk pun kayak kapitalisme, sosialisme, itu kan juga belum saya angkat. Ya saya paham, tapi kan secara keseluruhan saya belum paham. Apalagi saya menyampaikannya, karena level menyampaikannya itu kedudukannya lebih tinggi daripada hanya memahami. Jadi teman-teman hanya memahami saja itu bisa, tapi akan lebih sulit kalau kita itu bisa menyampaikan apa yang kita pahami yang itu lebih mudah untuk dipahami. Itu kan levelnya lebih tinggi lagi daripada hanya memahami. Oke, itu ya. Coba kita mulai dari The Prophet tadi, yaitu tentang cinta. Katanya Gibran begini, apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia, walaupun jalannya itu berliku-liku. Dan apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah, serta menyerahlah, walau pedang tersembunyi di sela-sela sayap itu melukaimu. Jadi cinta itu datang kepada kita, atau cinta itu memanggil kita. Yang kadang ketika cinta itu masuk ke dalam diri kita, kita itu nggak bisa menolaknya. Loh, tiba-tiba kok mencintai dia ya? Padahal ada yang lebih jauh lebih cantik loh. Padahal yang di luar sana ada yang jauh lebih anggun loh. Tapi kok tiba-tiba saya mencintai dia? Artinya apa? Cinta itu memanggil kita. Kalau cinta sudah memanggil kita, ayo kita ikuti cinta itu sendiri. Walaupun jalannya itu berliku-liku, walaupun jalannya itu curam dan lain sebagainya. Tapi saat kita itu jatuh cinta, kita justru akan dibawa oleh cinta itu sendiri. Jadi ayo kita ikuti cinta, serta kita pasrah dan menyerahlah. Walaupun pedang tersembunyi di sela-sela sayap itu melukai kita. Jadi nggak apa-apa kita itu terluka oleh cinta. Nanti efeknya apa? Mental kita jauh lebih kuat. Kita bisa berubah yang jauh lebih baik. Sebagaimana tadi, situasi sad ending yang itu menyedihkan atau kita sedang patah hati, justru kita nanti akan berubah. Kalau kita memakai perspektifnya Nietzsche, justru saat kita ditinggal oleh seorang yang kita cintai, kita kan sekarang sendirian. Dan kita harus berani berdiri di atas kaki kita. Dan ada banyak pertanyaan saat kita itu sendirian, saat kita itu ditinggal. Kemarin ada yang memperhatikan, kemarin ke mall bersama dia, sekarang kok saya sendirian ya? Akhirnya kita bertanya, nilaiku di mana? Terus apa yang saya inginkan? Apa sih yang saya tuju dan lain sebagainya. Dari situ kan kita membangun diri, menjadi orang yang jauh lebih hebat. Nanti kan Nietzsche pada puncaknya apa? Kita itu menjadi manusia Ubermensch, manusia yang kuat, yang bebas dan sekaligus bertanggung jawab. Akhirnya kebahagiaan kita atau tidak, itu tidak tergantung pada cewek kita, yang itu kita ciptakan sendiri.
Jadi walaupun begitu, walaupun cinta mendatangi kita, kita nggak bisa menolaknya. Kayak teman-teman itu loh, sudah ditinggal dia, lo jangan salah, teman-teman masih mencintainya lo ya. Walaupun mulutnya itu mengatakan, enggak saya sudah enggak mencintainya. Itu sama saja kita membohongi diri kita. Padahal di dalam hati kita itu masih menginginkan dia, masih ingin bersama dia, masih ingin melanjutkan hidup bersama dia. Hanya gara-gara kita egoistik, hanya gara-gara kita itu keras kepala, akhirnya kita membohongi diri kita sendiri. Makanya ketika cinta itu memanggil kita, ayo ikuti dia. Walaupun jalannya itu berliku, tetaplah kita harus menyerah dan pasrah. Walaupun pedang itu tersembunyi melukai kita, kita akan terdidik kok. Kita akan bertumbuh oleh yang namanya cinta. Makanya Gibran ini melanjutkan, sebagaimana cinta itu akan memahkotaimu, demikian pula akan menyalibmu. Demi pertumbuhanmu, demikian pula demi pamangkasanmu. Jadi ketika cinta hadir di dalam diri kita, entah kita itu mencintai siapapun, cinta itu bisa memahkotai kita. Kita akan bahagia, merasa seolah dunia itu milik kita berdua, ya kan? Kayak teman-teman itu saat sedang berduaan di taman, walaupun di tengah hutan berduaan, ya nggak ada bunga, nggak ada mawar, nggak ada bougainville, tapi kan berdua sudah rasanya itu memiliki dunia seutuhnya. Walaupun di tengah hutan, seolah-olah itu berada di taman bunga. Jadi cinta itu akan membahagiakan kita. Kita berani berkorban. Dan cinta itu akan mempertumbuhkan kita. Yang mulanya kita itu hanya mekanistik, hidup hanya begitu-begitu saja. Dengan hadirnya cinta, kita itu bisa menjadi orang yang terus bertumbuh. Kita tidak hanya being. Kalau kita hidup hanya being, ya kita hidupnya nggak ada bedanya dengan hewan. Tapi ketika cinta itu mendatangi kita, memanggil kita, kita itu menjadi manusia yang becoming, terus menjadi. Gambarannya kayak teman-teman hari ini yang punya Jawa itu rasanya kan pengen berkorban. Rasanya kebaikan yang kita miliki itu harus kita berikan pada dia yang kita cintai. Akhirnya kita tambah dewasa, kita tambah bernilai karena ada si dia. Tapi walaupun begitu, cinta itu akan membahagiakan kita, menjadikan kita orang yang seolah-olah sudah memiliki dunia dan seutuhnya. Tapi demikian pula cinta itu akan menyalip kita. Kenapa kok demikian? Ya biar kita itu menjadi orang yang jauh lebih dan jauh lebih baik. Biar kita itu semakin hidup. Makanya Gibran menegaskan, cinta tidak memberikan apa-apa kecuali keseluruhan dirinya, utuh dan penuh. Dia tidak mengambil apa-apa kecuali dirinya sendiri. Dan cinta tidak memiliki ataupun dimiliki karena cinta telah cukup untuk cinta. Jadi walaupun cinta itu mendatangi kita, cinta itu tidak mengambil apapun apa yang kita miliki. Karena cinta itu tidak dimiliki maupun memiliki. Ya walaupun nanti dia itu bersama orang lain, walaupun teman-teman masih mencintai si dia, itu kan mengajarkan kita lagi. Ternyata cinta itu ya tidak hanya memiliki, tapi suatu penghormatan. Asalkan kita selalu berbuat baik sama dia, itu pun juga sudah menjadi bukti kita itu mencintai si dia, walaupun si dia itu sudah istrinya orang lain. Jadi cinta itu hadir, itu justru akan membawa kita menjadi sesuatu yang baru. Walaupun jalannya berliku, ya, walaupun di sela-sela sayap itu melukai kita, biarkanlah. Itu akan memahkotai kita. Dan cinta mendatangi kita itu tidak mengambil apapun yang kita miliki. Karena cinta itu utuh dan penuh. Dia tidak mengambil apa-apa kecuali dirinya sendiri. Makanya ayo kita terbuka. Biarkan cinta itu datang. Nanti hidup kita akan berubah total. Itu kita awali dari The Prophet. Baru kita masuk ke
yaitu sayap-sayap patah. Kita mulai dari sini. Katanya Gibran apa? Jangan salah loh ya. Cinta itu adalah daya kehidupan loh ya. Jadi kalau kok kita belum merasakan yang namanya cinta, hidup kita itu masih koma. Jadi kita belum menemukan kehidupan yang sifatnya itu titik atau final. Gambarannya itu kayak Gibran itu loh. Beliau itu hidupnya merasa lengkap, merasa penuh, merasa seolah-olah itu sudah selesai ketika beliau itu bertemu dengan Selma. Tapi ketika beliau belum jatuh cinta, dunia itu rasanya hampa, rasanya nggak bermakna. Tapi kok sekarang, katanya Gibran, ketika aku mencintai Selma, ya, beliau itu menyebutkan apa hidupku itu sudah titik, sudah selesai, karena dirinya sudah menemukan seseorang. Jadi teman-teman, hari ini kok belum jatuh cinta, hidupnya itu masih koma dan masih koma, belum selesai. Masih ada target ini, target itu, dan lain sebagainya. Kapan selesainya? Pengen S1, nanti S2, S3. Kalau kita turuti, yo hidup kita masih koma. Tapi kok kita hari ini mengalami yang namanya jatuh cinta, seolah-olah kita merasa cukup dan penuh ketika cinta mendatangi kita. Tapi kok ketika ada orang yang bilang yang penting itu adalah uang, status, pendidikan, dan segala hal yang sifatnya material, justru Gibran mengatakan apa? Itu adalah contoh kehidupan yang itu masih koma. Mereka hidupnya nggak selesai. Hidupnya yang dikejar itu uang. Yang dikejar itu status, nama besar di tengah masyarakat. Sedangkan nama sosial yang ada di tengah masyarakat itu kan gak esensial. Bisa berubah-ubah. Hari ini kita dianggap baik oleh sosial, mungkin 1 tahun kemudian kita gak dianggap baik oleh sosial. Tapi kok ketika kita jatuh cinta, hidup kita sudah gak koma lagi. Hidup kita itu sudah penuh dan utuh. Dan Gibran itu menggambarkan sebagaimana Nabi Adam. Beliau itu, Nabi Adam, di surga isinya kan macam-macam. Minta apapun ada, semuanya sudah difasilitasi oleh Tuhan. Tapi Nabi Adam itu rasanya belum sempurna ketika belum ada yang namanya Bunda Hawa. Ya kan? Jadi masih ada yang kurang. Walaupun teman-teman itu kaya, walaupun teman-teman mobilnya itu Supra, Pajero, dan lain sebagainya, ketika kita belum mencintai seseorang, hidup kita masih belum sempurna. Tapi ketika cinta datang kepada kita, seolah-olah hidup ini gak sempurna, rasanya itu indah dan sempurna. Dan kita itu merasa hidup kita sudah selesai dan titik, gak ada yang namanya koma lagi. Itu ya, ayo teman-teman, inilah yang disebut daya kehidupan. Makanya cinta pun juga menunjukkan daya dengan melawan hukum alam. Karena hal-hal di luar batas kemanusiaan dapat ditembus dengan yang namanya daya cinta. Gambarannya teman-teman yang kemarin belum mencintai, hidupnya tiap hari kan mekanistik, hanya begitu-begitu saja. Tapi ketika kita sudah mencintai, seolah-olah kita itu dapat melawan yang namanya nature. Kita bisa kok hidup yang itu keluar dari hukum. Kayak teman-teman itu loh, hari ini yang itu nggak merasakan jatuh cinta, melihat orang yang itu berduaan yang sama-sama jatuh cinta, itu kan sesuatu yang sifatnya di luar nalar. Kok bisa-bisanya sih dia memberikan sesuatu yang luar biasa pada ceweknya? Kok bisa-bisanya sih dia itu hanya berduaan di tengah hutan, seolah-olah di tengah hutan itu sebuah taman bunga mawar yang penuh dengan bunga-bunga yang lainnya. Kok bisa loh? Itu kan di luar normal. Itu adalah situasi orang yang jatuh cinta. Makanya teman-teman kok pingin menjadi sesuatu, kalau kita memakai kacamatanya Nietzsche, yaitu manusia yang Ubermensch, ayo kita harus punya daya cinta. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang sifatnya nggak normal. Kayak para pejuang, kayak filosof, kayak orang-orang pembaharu, itu kan punya cinta sosial, itu punya cinta kepedulian terhadap perubahan yang situasinya itu
tidak sebagaimana yang diinginkannya. Dari situ kan membuat perubahan total. Loh, itu kan sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh orang pada umumnya. Jadi kalau kita ingin membuat dunia kita berubah, yang itu tidak hanya begini-begini saja, ayo kita harus mencintai. Karena cinta ini adalah daya kehidupan. Itu ya. Dan cinta itu adalah sebuah titik kehidupan. Kalau kita sudah mencintai, seolah-olah kita sudah nggak butuh apa-apa lagi, asalkan bersama dia. Itu ya, teman-teman, kalau dibicarakan hal semacam ini, teman-teman kok belum merasakan cinta, itu ya absurd. Harus mengalami dulu yang namanya jatuh cinta. Makanya dari sini kan beliau menegaskan, beliau punya perspektif baru perihal cinta. Katanya Gibran begini, cinta itu sadarilah bahwa pada dasarnya itu merupakan sesuatu yang amat dekat dengan manusia. Termasuk cinta itu paling misterius dan sukar untuk dipahami. Coba kita dicek ya, kalau katanya Gibran cinta itu amat dekat dengan manusia, kenapa kok hari ini kita belum bisa jatuh cinta? Terserah teman-teman pengen jatuh cinta sama siapa. Jatuh cinta sama ustadznya, sama kiainya, sama dosennya, atau sama motivator. Silahkan kita ayo jatuh cinta. Karena cinta itu adalah sifatnya manusiawi dan sangat dekat dengan manusia. Justru hari ini kalau kita nggak bisa mencintai, itu malah menjadi pertanyaan besar pada diri kita. Ya kan? Karena apa? Manusia itu harusnya kalau itu ditampakkan sesuatu yang indah, yang absolut, rasanya kan suka. Disitulah kita kan lahir yang namanya cinta. Harusnya apa? Kita itu pun juga mudah untuk mencintai. Jadi hal yang nggak normal ketika kita itu sulit, ketika kita itu nggak bisa mencintai, tapi sesuatu itu akan normal, yang itu luar biasa, justru saat kita itu bisa jatuh cinta. Karena apa? Karena cinta itu amat dekat dengan manusia, sekaligus cinta itu misterius loh ya. Teman-teman kan sering menebak-nebak, janjani dia itu jatuh cinta sama saya atau enggak sih? Tiap hari perhatian, tiap hari WA-an, ternyata kok hanya peduli dengan kita, kan begitu. Artinya cinta itu butuh pengungkapan, tidak hanya yang itu di dalam hati kita. Karena itu urusan hati atau urusan kolbu, artinya apa? Itu adalah wilayah yang paling misterius. Dan cinta itu sukar untuk dipahami. Ya kan, hari ini teman-teman kan menebak, aku ini janjani itu menyukai dia, menyenangi dia, atau saya itu benar-benar mencintai dia. Makanya teman-teman coba pelajari dulu apa itu cinta, biar kita itu tidak sukar untuk memahami cinta. Makanya ada filosof yang itu asal Jerman, namanya itu Erich Fromm. Beliau kan mengajak, ayo kita sebelum mencintai, yuk kita harus belajar dulu atau memahami dulu apa itu cinta. Dan bukunya kan judulnya The Art of Loving, seni mencintai. Jadi biar cinta kita nggak rusak, biar cinta kita itu tidak membawa pengorbanan, maksudnya berkorban, dia itu menjadi gelisah, galau, dan stres, dan lain sebagainya. Untuk kita tidak membawa ke sana, ayo kita pelajari dulu tentang cinta, biar cinta kita baik dan benar. Artinya apa? Walaupun cinta itu sukar untuk dipahami, tetap kita harus memahami apa itu cinta, jalannya apa, yaitu harus mengalaminya. Makanya Gibran menegaskan, ada seseorang yang itu berbicara, menulis puisi tentang cinta. Dan bahkan ada orang yang itu mencoba menasihati orang yang jatuh cinta. Tapi jika orang itu belum pernah merasakan jatuh cinta, apakah yakin yang mereka bicarakan itu betul-betul cinta? Jadi teman-teman hari ini kok belum mengalami yang namanya cinta, ya jangan sekali-kali bicara tentang cinta. Jangan sekali-kali menulis puisi yang judulnya itu rindu, judulnya itu adalah patah hati. Itu nanti rasanya kering, gak enak dibaca. Karena teman-teman itu apa? Yang itu belum mengalami yang namanya cinta.
Jadi kok hanya sifatnya teoritis, konsep tentang cinta, itu pun juga absurd. Teman-teman nggak tahu apa-apa tentang cinta yang sebenarnya kalau kita hanya belajar tentang cinta dari para filosof, dari para ilmuwan. Jadi hari ini misalnya teman-teman keluar masuk perpustakaan tiap hari yang niatnya itu mempelajari perspektifnya para filosof tentang cinta, waktunya habis di tengah perpustakaan yang menghabiskan buku-buku yang judulnya itu tentang cinta. Tapi kok teman-teman sendiri nggak pernah yang namanya jatuh cinta, artinya teman-teman belum tahu apa-apa tentang cinta. Mendingan kita nggak pernah membaca buku tentang cinta, tapi hari ini kita itu mengalami cinta langsung. Artinya apa? Saya itu mengetahui betul apa itu cinta, walaupun saya nggak pernah membuka buku tentang cinta. Makanya untuk memahami apa itu cinta, ya kita harus masuk ke dalam dunia cinta. Artinya apa? Kita alami langsung. Kayak teman-teman hari ini tahu teori renang, tahu teori gaya batu, gaya kupu-kupu, gaya kodok. Tapi teman-teman gak berani terjun langsung ke lautan misalnya. Yuk bagaimanapun teman-teman gak tahu apa-apa yang namanya teori tentang yang namanya renang. Kayak bicara ngalor ngidul tentang pernikahan, tapi ketika ada peserta yang tanya, kamu sudah menikah atau belum sih? Belum. Ya artinya teman-teman belum tahu apapun yang namanya dunia pernikahan, sebagaimana dunia cinta. Untuk kita bisa mengetahui betul yang namanya cinta, kita tidak hanya berhenti pada konsep. Kita nggak hanya berhenti pada istilah-istilah tentang cinta. Untuk mengetahui betul apa itu cinta, yuk kita harus mengalaminya saat ini. Yuk teman-teman harus jatuh cinta, biar ada rasanya. Karena cinta itu bukan wilayah akal, tapi adalah wilayah perasaan. Nah, ditegaskan lagi oleh Gibran, yang itu ada di sayap-sayap patah. Jadi beliau itu menjelaskan ada diksi-diksi puitis yang itu sulitnya memahami cinta. Jadi katanya Gibran begini, cinta itu dapat mengubah realitas yang ada di dalam waktu yang singkat, mengubah cara pandang seseorang atas sesuatu. Cinta pun juga dapat menguras sekaligus memenuhi hati seseorang dengan duka cita dan kebahagiaan. Jadi teman-teman saat itu sudah mengalami jatuh cinta, artinya itu sudah paham tentang cinta. Tapi saat kita itu mengalami jatuh cinta, itu kan semacam ada yang itu kita pahami. Rasanya kok bahagia, tapi pun juga sedih. Nanti ada rindu, nanti ada pertemuan, nanti ada perpisahan. Loh, itu kan kondisi-kondisi yang kita alami, yang kita itu memang harus butuh untuk memahami cinta. Tapi kok tadi teman-teman hanya berhenti pada teori saja, tidak mengalaminya, ya sama sekali nggak tahu apa-apapun tentang yang namanya cinta. Ya, meskipun demikian, dimensi rasa ini akan membawa pengetahuan atas cinta hanya pada seseorang yang itu mengalaminya. Jadi, untuk kita dapat pengetahuan tentang cinta, kita harus mengalami langsung. Makanya kemarin saat kita itu belajar tentang Osho Rajneesh, beliau kan punya perspektif diambil dari Socrates. Jadi Socrates ini menegaskan untuk mengenali diri kita, yuk kita harus berpikir sendiri tentang diri kita. Tapi Buddha itu mengatakan untuk mengetahui diri kita, yuk jalannya itu yuk harus mencintai diri kita atau self love. Dan cinta inilah akan membawa pintu gerbang pengetahuan. Artinya apa? Kita mengalami langsung cinta. Di situ kita akan menemukan banyak hikmah dan pengetahuan karena kita mengalaminya sebagaimana ilmu. Ada ilmu yang sifatnya ilmu yakin. Ada sifat ilmu yang sifatnya itu hakul yakin. Itu kan yang pertama, itu kan ilmu teoritis. Yang kedua, hakul yakin, ini kan ilmu yang sifatnya kita alami langsung. Tentunya kedudukannya jauh lebih tinggi sebagaimana cinta. Jadi, kalau teman-teman belum mengalami yang namanya cinta, ayo kita jangan sombong seolah-olah yang itu ngerti betul tentang cinta. Apalagi kok menasihati orang yang sedang jatuh cinta. Jadi yang lebih valid
pengetahuannya tentang cinta, itu ya orang yang sedang jatuh cinta. Itu ya. Jadi untuk mengetahui cinta yang sebenarnya, ayo kita alami langsung bagaimana kondisi ahwal saat kita itu jatuh cinta. Ada juga dari Gibran, jadi kenapa kok kita bisa mencintai sesuatu atau seseorang? Karena apa? Karena adalah pertemuan dua jiwa. Jadi cinta itu bisa hadir dan bisa bertumbuh ketika dua jiwa ini berada pada satu gelombang frekuensi yang sama. Teman-teman misalnya punya kebiasaan main futsal, mungkin pun juga ceweknya pun juga punya selera main futsal. Karena apa? Karena ada pertemuan dua jiwa. Nah, pertemuan dua jiwa ini akan melahirkan dua orang yang saling mencintai. Makanya rasanya kok kita sulit ya mencintai artis misalnya, mencintai orang yang itu kehidupannya berbeda dengan diri kita. Ya karena jiwanya itu berbeda dengan jiwa yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau teman-teman itu mencintai, sadarilah bahwa orang yang kita cintai sebenarnya jiwanya itu sama dengan kita. Akhirnya ada getaran energi cinta yang itu saling nyambung. Nggak mungkin jiwa kita itu mencintai yang jiwa mereka itu berbeda dengan jiwa yang ada di dalam diri kita. Dan ini digambarkan selayaknya Gibran dengan Selma. Jadi cinta mereka itu bertumbuh karena berada pada frekuensi yang sama. Jadi kesamaan itu akan membuat dua jiwa itu bertaut. Dan itu lebih membuat bahagia ketimbang dengan jiwa yang itu berada di level dan frekuensi yang berbeda. Jadi untuk kita bisa menemukan cinta dan kita kok jatuh cinta dan cinta kita itu membawa kebahagiaan ketika apa? Ketika kita bersama orang yang sefrekuensi dengan kita. Saya itu suka gunung. Dan cintaku akan membahagiakan lagi ketika aku mencintai cewek yang itu sama-sama menyukai gunung, ya kan? Berbeda dengan aku mencintai yang cewek ini tidak mencintai gunung, justru mencintai laut. Sedangkan saya sendiri itu nggak suka dengan laut. Itu justru apa? Cintanya nanti tidak akan langgeng, tidak akan membawa kebahagiaan. Jadi kenapa kita hari ini mencintai seseorang? Sebenarnya apa? Orang yang kita cintai itu sebenarnya hidupnya itu apa? Sejalan dengan diri kita. Akhirnya dua jiwa itu bertemu. Disitulah yang namanya cinta. Dan Gibran ini menulis jiwa-jiwa itu bersatu dalam kebersamaan rasa. Gambarannya itu seperti orang asing yang itu bergirang hati manakala bertemu dengan orang asing lainnya di negeri asing pula. Seperti hati yang disatukan lewat duka cita, takkan terpisahkan oleh kemenangan rasa bahagia. Gambarannya teman-teman misalnya, teman-teman itu orang Jawa, yang itu sekolah S1 di Belanda, yang itu bertemu cewek yang itu orang asli Jawa, rasanya kan bahagia. Padahal itu nggak kenal. Padahal teman-teman itu orang Jawa, yang itu orang Semarang. Sedangkan cewek yang kita temui di Belanda itu orang Surabaya. Loh, rasanya kan dekat. Rasanya ketika bersama dia itu kan ada sesuatu yang baru. Cinta pun sebagaimana itu. Jadi jiwa-jiwa itu bersatu itu ya dalam kebersamaan yang itu sefrekuensi. Gambarannya seperti kita itu berada di negeri yang lain, yang kita bertemu orang yang itu adalah negerinya sama, daerahnya sama dengan diri kita. Itulah yang namanya cinta. Itu ya. Baru kita masuk ke puisi-puisinya beliau. Oke, kita mulai dari puisinya Gibran, yaitu tentang cinta pertama. Dalam puisinya disebutkan apa? Setiap orang muda pasti teringat cinta pertamanya dan mencoba menangkap kembali hari-hari yang asing itu, yang kenangannya mengubah perasaan relung hatinya dan membuatnya begitu bahagia di balik segala kepahitan misterinya. Jadi dalam hidup kita pasti kita mengalami yang namanya cinta pertama. Entah itu
tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, seolah-olah kita itu masih ada kenangan olehnya. Bahkan kenangannya itu masih kuat dan masih indah. Bahkan di kehidupan kita yang pahit ini misalnya, yang penuh misteri, justru ketika kita mengingat kenangan-kenangan dengan orang yang pertama, rasanya itu justru membahagiakan. Jadi katanya Gibran, setiap orang pasti itu mengalami cinta pertama. Dan cinta pertama itu jauh lebih kuat dan itu jauh lebih menanam ke dalam hati kita. Dibandingkan teman-teman itu cinta yang selanjutnya, yang kedua, yang ketiga, itu nggak jauh lebih membekas daripada cinta pertama. Mungkin kalau teman-teman itu membaca psikologi, walaupun teman-teman itu sudah menikah, anaknya 1, pasti masih ada ingatan yang kuat pada cinta pertamanya. Walaupun istri yang dinikahinya itu bukan cinta pertama. Itu kan begitu kuatnya dan begitu indahnya kenangan cinta pertama. Jadi teman-teman itu kok bisa menikahi seorang perempuan yang itu cinta pertamanya, itu justru luar biasa. Karena tidak banyak orang yang itu mampu menikahi yang itu cinta pertamanya. Dan katanya Gibran, cinta pertama adalah pengalaman paling indah bagi semua manusia. Walaupun kenangannya itu pahit, walaupun itu sad ending, sebagaimana dalam autobiografinya Khalil Gibran, tapi justru bagaimanapun cinta pertama itu adalah pengalaman paling indah. Dan itu nggak bisa dihilangkan. Walaupun nanti teman-teman itu sudah punya cucu, mungkin menjadi cerita yang indah pula untuk cucu-cucunya, untuk anak-anaknya. Mungkin istrinya itu cinta yang sekian, tapi justru yang menjadi kisah yang paling indah itu adalah cinta pertama. Itu ya, itu tentang first love. Kita lanjutkan dari puisinya Gibran. Kalau ini tentang kondisi cinta. Jadi ketika teman-teman sudah jatuh cinta bersama orang yang dicintainya, itu kan ada kondisi jatuh cinta. Makanya di perspektif awal tadi, banyak orang seolah-olah mengetahui cinta, menasehati orang yang jatuh cinta, padahal dirinya sendiri itu belum jatuh cinta. Artinya dia tidak tahu apa-apa tentang cinta. Orang yang betul-betul tahu tentang cinta ketika dia itu sudah masuk ke ahwal cinta, yaitu mengalaminya langsung. Tidak hanya sebatas konsep, tidak hanya sebatas teori. Kayak teman-teman itu membicarakan tentang pernikahan, tapi dirinya sendiri belum menikah, artinya ya belum tahu apa-apa tentang indahnya pernikahan. Coba kita lihat ya, katanya Gibran, wahai langit, tanyakan padanya, mengapa dia menciptakan sekeping hati ini? Begitu rapuh dan mudah terluka saat dihadapkan dengan duri-duri cinta. Jadi ketika kita jatuh cinta, itu kan banyak sekali momen dan lain sebagainya. Kadang pun juga kita mengalami duri-duri cinta. Saat kita mengalaminya, seolah-olah hati ini itu begitu rapuh dan mudah terluka. Tapi kalau kita meminjam tadi yang dikatakan Khalil Gibran, gak apa-apa. Ketika cinta memanggilmu, dia itu bisa memahkotaimu dan bisa menusukmu. Atau di balik sayap-sayap itu ada pedang yang suatu saat itu akan menusuk kita. Yuk biarkan saja. Untuk apa? Untuk pamungkasan kita. Biar mental kita itu semakin kuat. Biar diri kita itu semakin berubah. Loh, justru dengan adanya cinta, nanti cinta datang dan pergi itu tidak mengambil apa-apa kecuali cinta itu sendiri. Justru ketika cinta itu hadir dan kita mengalaminya langsung, walaupun kita mengalami duri-duri cinta yang pahit, mungkin teman-teman patah hati, ditinggal, atau dicampakkan, atau marah-marahan, atau mungkin hubungan yang itu jarak jauh, itu kan duri-duri cinta. Kadang hati kita itu rapuh, dan kadang pun juga
hati kita itu terluka, yo alamilah saja, karena itu adalah kondisi ahwal cinta yang itu nanti akan mengantarkan kita menjadi orang yang mentalnya kuat. Dan katanya Gibran, tapi hati ini begitu kuat dan kokoh saat berselimut cinta dan asa. Itu ya, hebatnya cinta itu demikian. Kadang bisa membuat kita bahagia, kadang bisa membuat kita itu kuat dan kokoh. Gambarannya itu loh, teman-teman kemarin gak pernah berkorban, sekarang punya dia seorang, sekarang kok berani berkorban, berani mengeluarkan apapun yang itu untuk dia, asalkan dia itu bahagia. Loh, padahal kemarin memberikan sesuatu pada orang lain rasanya itu berat, rasanya itu susah, tapi kok ketika memberikan sama dia seorang, yaitu yang kita cintai, rasanya kok enteng ya. Justru saat kita memberikannya, dia bahagia sekaligus kita pun juga bahagia. Loh, itu kan memberikan diri kita itu kuat dan kokoh. Makanya teman-teman kalau pengen berubah total hidupnya, ayo kita jatuh cinta. Pasti apa? Pasti kita akan melakukan sesuatu yang itu antitesis dari yang sebelumnya. Gambarannya begini loh, kayak teman-teman yang ceweknya itu ada di Jakarta, tiba-tiba WA, "Mas, saya jemput ya." Teman-teman kan gak mikir panjang, gak mikir nanti di jalan itu macet, cuacanya buruk, panas dan lain sebagainya, punya uang atau tidak. Yang di dalam pikirannya intinya saya bisa menjemput kekasihku. Loh, itu bagi orang yang tidak punya cinta rasanya berat, pasti masih banyak kalkulasi, banyak pikiran-pikiran, nanti macet, nanti ada badai, aku nggak punya uang dan lain sebagainya. Kalau masih ada yang semacam itu, artinya kita belum ada cinta. Tapi kok kita sudah ada cinta, kita nggak peduli lagi, entah itu macet, ada badai. Yang penting adalah aku bisa menjemputmu, karena itu adalah permintaan dari orang yang kita cintai. Jadi teman-teman, kalau itu mengalami kondisi ahwal cinta, yo kadang jiwa ini mudah terluka dan rapuh, yo alami saja. Kadang pun juga hati kita kuat dan kokoh saat diselimuti oleh cinta. Itulah cinta, kadang pun juga memberikan kebahagiaan, kadang pun juga memberikan yang itu tidak membahagiakan kita. Loh, itu semua itu adalah kondisi ahwal cinta. Demi apa? Demi pamungkas kita, biar kita itu semakin bertumbuh dan semakin kuat. Itu ya, kita lanjutkan. Kalau ini tentang kesetiaan, katanya Gibran begini, "Jangan menangis kekasihku, janganlah menangis dan berbahagialah." Ini kan satu teks menggambarkan kalau kita punya orang yang kita cintai, kita itu akan bersedih loh kalau orang yang kita cintai itu nggak bahagia. Bahkan kita itu nggak menomorsatukan diri kita. Yang kita nomorsatukan itu adalah si dia. Bahkan kita berani berkorban, kita berani menangis, kita berani susah dan payah, asalkan orang yang kita cintai itu adalah bahagia, asalkan dia itu baik-baik saja, asalkan bersama saya. Bahkan kalau seandainya si dia itu mengatakan, meminta pergi kita untuk kebahagiaan dia, kita pun juga rela untuk pergi asalkan dia itu bahagia. Makanya ya, katanya Gibran, "Janganlah menangis kekasihku, janganlah menangis dan tetaplah berbahagia." Bahkan aku rela menangis kok, aku rela berkorban kok, asalkan kamu itu bahagia. Karena kita diikat bersama dalam cinta. Hanya cinta yang indah kita dapat bertahan terhadap derita kemiskinan, pahitnya kesedihan dan duka perpisahan. Jadi teman-teman, kok cintanya ndelojor-ndelojor saja, tidak ada ujian di dalam cinta yang tadi disebut sebagai ahwal cinta. Kadang hati kita itu duka, menderita, kadang kita itu kokoh dan kuat. Yo kalau kita nggak mengalami itu, artinya yo kesetiaan kita dalam cinta yo nggak pernah diuji. Kita harus mengalami yang namanya pahitnya kesedihan saat bersama dia.
Dan kita pun juga pasti akan mengalami duka perpisahan bersama dia. Tinggal bagaimana kita itu berani setia atau enggak, berani mempertahankan dia atau enggak. Ya, itu kan gambaran orang yang itu berani setia atau tidak. Banyak orang yang jatuh cinta, yang itu diguncang sedikit oleh musibah, cintanya itu retak dan terpisah. Ya artinya cintanya itu enggak kuat. Untuk agar cinta kuat, buktinya harus apa? Apapun itu yang terjadi nanti, baik hari ini yang akan datang, aku tetap akan bersamamu selamanya. Walaupun kita dalam kemiskinan, walaupun teman-teman dalam kepahitan hidup, asalkan kita bersama kok, nggak apa-apa. Asalkan saya itu masih bersamamu, dunia itu akan baik-baik saja. Itulah bukti kalau teman-teman itu benar-benar setia bersama dia. Dan tetap yang dituju adalah kebahagiaan si dia. Siapa sih yang mau kalau orang yang dicintai itu menderita karena dirinya? Orang yang benar-benar tulus pasti nggak mau orang yang kita cintai itu galau stres karena kita. Kalau kok ada perempuan, orang yang kita cintai galau stres karena kita, artinya cinta kita itu nggak tulus. Kalau kita benar-benar tulus, pasti yang kita tuju, satu-satunya yang kita harapkan itu ya kebaikan dan kebahagiaan si dia, bagaimanapun kondisinya nanti. Itu ya, itu tentang kesetiaan cinta. Kalau ini ada lagi dari Gibran, mencintaimu dengan sederhana. Coba kita lihat puisinya ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti kata yang tak sempat dikatakan kayu kepada api yang menjadikan abu. Ayo kita mencintai yang itu apa adanya, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa embel-embel yang lain. Selama kita mencintai masih ada pamrih-pamrih, artinya cinta kita itu belum tulus, belum murni. Pasti masih ada yang diharapkan ini dan itu. Aku mau mencintaimu kalau engkau harus begini dan begitu. Artinya apa? Kalau kita meminjam perspektifnya Osho, artinya cintanya itu mengekang, tidak memberikan kebebasan. Loh, justru cinta yang tulus itu, yang baik, itu adalah cinta yang memberikan kebebasan. Aku mencintaimu, tetap aku seperti ini, dan engkau tetap seperti dirimu sendiri. Padahal saat kita jatuh cinta, kita kan belum masuk perspektif kita tentang dia. Kita belum ada perubahan untuk merubah si dia. Tapi kok ketika kita sudah memiliki dia, seolah-olah kita ingin merubahnya. Artinya apa? Seolah-olah cintanya itu membelenggu. Itulah cinta yang gak sederhana. Ayo kita cintai yang itu sederhana dan apa adanya. Artinya apa? Cinta kita itu gak seperti orang dagang. Yang dikejar itu gak untung rugi. Kayak teman-teman gambarannya begini, aku mau mencintaimu, tapi nanti saya dapat apa? Kalau saya nggak dapat apa-apa, ya artinya saya nggak mencintaimu. Artinya ini cinta yang tidak sederhana, nggak apa adanya. Dan katanya Gibran, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, seperti isyarat yang dikirimkan awan kepada hujan, yang menjadikannya tiada. Jadi gambaran cinta yang sederhana itu seperti isyarat. Isyarat itu kan lembut. Dia itu nggak terburu-buru. Kadang pun juga sulit dibaca. Jadi isyarat yang dikirimkan awan kepada hujan yang itu menjadikannya tiada. Ayo kita mencintai yang itu nggak kemerungsung. Ayo kita cintai yang itu apa? Yang itu yang sederhana. Dan jika cinta tidak dapat mengembalikan engkau dalam kehidupan ini, pastilah cinta akan menyatukan kita dalam kehidupan yang akan datang. Ya, walaupun engkau hari ini sudah miliknya orang lain, sebagaimana Khalil Gibran ya, yang akhir ceritanya itu sad ending, yang tidak jadi menikahi si dia, ya tetap saya meminta sama Tuhan. Insya Allah nanti dalam kehidupan yang akan datang, kita akan dipersatukan lagi dalam kehidupan yang lain. Ini kan dalilnya teman-teman ya, yang itu
cintanya ditolak, yang gagal untuk mendapatkan si dia. Wah, doanya itu macam-macam. Ketika ditolak langsung sholat tahajud 1 bulan full, meminta kepada Tuhan untuk diberikan waktu biar bisa bersama dia kembali. Itu ya, kita lanjutkan. Ada lagi, kalau ini tentang rindu. Mengapa dia menciptakan rasa sayang dan rindu di dalam hati ini, mengisi kekosongan di dalamnya, menyisahkan kegelisahan akan sosok sang kekasih. Jadi teman-teman, kok mengalami yang namanya rindu, itu kan kondisi hati kita kan merasa gelisah, rasanya pun juga nggak enak, kadang pun juga makan nggak enak, melakukan aktivitas tiap hari nggak enak. Artinya apa? Menyisakan kegelisahan akan sosok sang kekasih. Jadi teman-teman, kalau mengalami yang namanya rindu, satu-satunya obat itu ya bertemu dia yang kita cintai. Jadi obatnya nggak kita temukan di psikolog, obatnya nggak kita temukan di apotek atau di dokter, itu enggak. Obatnya itu simpel, yaitu harus bertemu si dia. Kalau kok kita nggak bertemu si dia, seolah-olah hati ini kegelisahannya luar biasa, tidur kita nggak nyenyak, bayangan pikiran kita, imajinasi kita itu adalah wajahnya si dia, senyumnya si dia, tapi dia nggak bersama kita. Itu kan rasanya luar biasa ya. Yo teman-teman, kalau mengalami yang namanya rasa rindu, obatnya itu satu, temuilah dia dimanapun dia itu berada. Kadang rindu yang kita alami itu adalah kerinduan pada cinta pertama kita, ya kan? Sebagaimana katanya Gibran tadi, karena cinta pertama itu adalah kenangan yang paling indah. Walaupun cinta pertama kita yang itu sudah menikah dengan orang lain, tapi masih ada rindu bersama dia loh. Bahkan kenangan-kenangan dulu waktu naik gunung, waktu kuliah, waktu di perpustakaan bareng loh, itu kan ingatannya kan masih melekat di hati kita. Yang kadang pun juga ada semacam rindu, kita ingin bertemu. Dan katanya Gibran, yang itu menimbulkan segudang tanya, menghimpun berjuta asa, memberikan semangat, juga meninggalkan kepedihan yang tak terkira. Jadi kondisi rindu itu kadang itu kadang itu bergelombang, kadang memberikan kita semangat. Kadang pun juga rindu itu meninggalkan kepedihan yang itu tak terkira. Kok bisa ya? Padahal dia itu sudah miliknya orang lain. Kok saya masih merindukan dia? Kok saya itu masih mengingatnya? Itu kan fakta yang gak bisa kita rubah, yang gak bisa kita miliki lagi. Tapi yang namanya rindu, bagaimanapun itu gak bisa kita sangkal. Teman-teman hari ini ingin membuang rasa rindunya nggak bisa. Karena apa? Karena masih tertanam kuat di dalam hati kita. Apalagi yaitu momen yang indah pada cinta pertama. Itu ya, kalau itu tentang rindu. Ini tentang air mata cinta. Katanya Gibran begini, cinta yang dibasuh oleh air mata akan tetap murni dan indah senantiasa. Jadi kalau teman-teman jatuh cinta, kok nggak ada yang namanya kesedihan, nggak ada yang namanya galuh, nggak ada marah-marahan, atau nggak ada air matanya, mungkin cintanya perlu dipertanyakan. Mungkin belum yang namanya jatuh cinta. Kalau kita sudah masuk ke dalam dunia cinta, hati kita itu bergetar. Kadang kita itu gelisah, kadang kita pun juga bahagia. Bahkan cinta yang itu murni dan indah, katanya Gibran, ketika apa? Cinta yang itu dibasuh oleh air mata. Jadi apa? Air mata inilah yang menunjukkan kalau kita itu benar-benar tulus mencintai dia. Rasanya itu nggak bisa hidup kalau nggak bersama dia. Itu kan, kalau kita itu nggak bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk dia, kita kan rasanya kan ada yang namanya kerugian luar biasa. Akhirnya kita meneteskan air mata. Dan bukti yang lain apa? Walaupun si dia itu sudah jauh bersama kita, kadang kan kita meneteskan air mata pada si dia. Itulah bukti kalau cinta kita itu murni dan indah senantiasa. Berbeda kalau cinta kita itu hanya delocor-delocor saja,
itu mungkin cintanya nggak sekuat dengan cinta yang itu dibasuh oleh air mata, katanya Gibran. Ada lagi dari Gibran, yaitu tentang bahagia dan duka. Katanya beliau begini, ketika kamu merasa bahagia, lihatlah ke dalam hatimu, dan kamu akan temukan bahwa karena kamu telah merasakan kesedihanlah kamu dapat bahagia. Lu jangan salah lo ya, kenapa hari ini kita bahagia? Karena kita pun juga mengalami yang namanya kesedihan. Kita nggak bisa bahagia kalau kita nggak menderita dulu. Teman-teman pengen sukses harus berkorban, harus bercerit payah, harus meluangkan waktunya untuk apa yang diinginkannya. Bahkan kita harus berani meninggalkan kesenangan-kesenangan sementara untuk kebahagiaan yang absolut. Jadi kok kita hari ini merasa bahagia, sadarilah bahwa ayo kita melihat ke dalam diri kita. Pasti ada banyak pengorbanan-pengorbanan yang sudah kita lakukan. Akhirnya hari ini kita pun bahagia. Pun sebaliknya, ketika kita merasa sedih, lihatlah juga ke dalam hatimu. Dan kita itu akan temukan kalau kita hanya mengisi hal yang seharusnya kita rasakan kebahagiaan karenanya. Sebagaimana kita bahagia, sebagaimana kalau kita itu merasa sedih. Kalau teman-teman hari ini sedih, sadarilah bahwa kesedihan itu nanti akan menimbulkan yang namanya kebahagiaan yang itu jauh lebih besar. Semakin kesedihan kita itu besar, semakin kebahagiaannya pun juga semakin besar dan langgeng. Hari ini teman-teman kok nggak ada yang dikorbankan. Misalnya teman-teman kok hanya fokus pengen kuliah dan mencari ilmu, dan teman-teman mengatakan saya akan berkorban yang itu tidak akan jatuh cinta atau main-main perempuan. Saya harus fokus untuk mencari ilmu. Loh, itu kan sebentuk pengorbanan. Pasti nanti hasilnya jauh lebih bahagia. Jadi saat kita itu bahagia, ayo kita melihat ke dalam diri kita. Saat kita sedih, ayo kita lihatlah ke dalam diri kita. Kenapa kok hari ini saya sedih? Pasti kita nanti akan menyadari ada banyak kebahagiaan yang sudah kita rasakan. Ya, kenapa demikian? Karena nggak mungkin dalam hidup ini kita sedih terus, itu nggak mungkin. Begitupun sebaliknya, hidup ini kalau pengen bahagia terus, itu pun juga nggak mungkin. Pasti di dalam hidup ada bahagia dan ada duka, sebagaimanapun dalam dunia cinta. Jadi kalau teman-teman itu mengatakan saya akan mendapatkan dia yang itu saya cintai, dan nanti hidup bersama, saya akan bahagia terus, itu pun juga nggak bisa. Pasti pun juga mengalami duka. Itu ya. Kita lanjutkan. Kalau ini tentang sayap-sayap patah. Coba ya saya bacakan. Hati yang terjatuh dan terluka, merobek malam menoreh 1000 duka. Ku kepakkan sayap-sayap patahku, mengikuti hembusan angin yang berlalu, menancapkan rindu di sudut hati yang beku. Dia retak hancur, bagai serpihan cermin, berserakan sebelum hilang diterpa angin. Sambil tertunduk lemah, ku coba kembali mengais sisa hati bercampur baur dengan debu. Ini kan gambaran begitu, gambaran orang yang itu benar-benar hatinya hancur dan patah hati. Ingin ku keruhkan, ku gapai kepingan di sudut hati, hanya bayangan yang ku dapat. Ia menghilang saat mentari turun dari peraduannya, tak sanggup ku kepakkan kembali sayap ini. Ia telah patah, tertusuk duri-duri yang tajam, hanya bisa meratap, meringis, mencoba menggapai sebuah pegangan. Jadi teman-teman, kalau hari ini patah hati, kok rasanya syairnya pas ya, begitu berserakannya hati ini yang sudah hancur seperti halnya cermin yang sudah retak, ya kan? Dan tertusuk oleh duri-duri yang tajam, itu kan sakitnya luar biasa. Tapi teman-teman ingin menghilangkan rasa sakit itu nggak bisa. Yo, bagaimana caranya? Alamilah saja. Yang penting tidak menghancurkan kita. Teman-teman harus tetap berjalan. Tujuannya itu apa? Harus tetap berjalan di jalan itu. Bagaimanapun kalau hati kita patah, yang itu hancur berkeping-keping, bagaimanapun kita tetap melangkah dan mengejar apa yang kita tuju.
Dan katanya Gibran lagi, kala ku pandang dari diri ini, kala ku lihat pantulan diri, tak ada lagi ambisi, tak ada lagi keinginan diri. Aku tak lagi ingin terbang tinggi, aku telah kehilangan semangat diri. Aku tak mampu menunjuk puncak tertinggi, ya aku bagaikan sayap-sayap patah yang telah kehilangan arah. Jadi ketika sudah kehilangan si dia yang kita cintai, seolah-olah hidup ini sudah gak ada ambisinya lagi. Aku ingin apa sudah gak ada. Keinginanku apapun juga sudah gak ada. Hasrat ingin terbang tinggi pun juga sudah gak ada. Karena apa? Karena sudah kehilangan si dia yang kita cintai. Jadi teman-teman kalau mengalami hal ini, kita akan terjatuh, terpuruk sendirian, dan kita seolah-olah ada di wilayah yang paling rendah. Tapi ketika kita mengalami itu, ayo kita jangan terlama-lama terpuruk. Mungkin hanya 1 bulan lah paling lama, tapi nanti kita harus bangkit lagi. Ambisi kita harus jauh lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Keinginan kita yang kemarin itu seolah-olah hilang, ayo kita harus punya keinginan yang jauh lebih besar lagi. Artinya apa? Walaupun kita kemarin ada di posisi yang terjatuh, kini saya sudah bangkit kembali. Makanya dalam syairnya Gibran, sejak aku tahu kenyataan diri, sejak itu aku harus sadar diri. Aku tak mau ada yang terluka lagi. Aku memilih menyudahi semua ini. Aku pasrahkan semuanya pada keadaan. Aku terima jika memang ini kenyataan. Semoga ini jalan yang terbaik. Semoga Tuhan mengabulkan permohonanku di lain waktu. Ini ya, ini gambaran orang yang patah hati. Jadi mungkin Gibran lagi sakit-sakitnya, lagi hancur-hancurnya, beliau itu bisa menelurkan sebuah syair yang semacam ini. Jadi teman-teman kalau ingin mengeluarkan syair yang indah, harus patah hati dulu. Pasti nanti kalimatnya yang dikeluarkan itu adalah kalimat yang puitis. Karena apa? Sastra itu tidak jauh dari yang namanya cinta. Sastra pun tidak jauh yang namanya patah hati. Jadi teman-teman yang itu lagi bahagia karena cinta, menulislah. Sebaliknya, teman-teman kok sedang patah hati dan terpuruk, menulislah. Biar apa? Di masa-masa itu, dayakanlah patah hati itu arahkan dengan apa? Arahkan pada sesuatu yang negatif. Artinya apa? Ketika teman-teman patah hati, itu bisa menelurkan sesuatu yang baru yang bermanfaat. Itu ya. Ini yang ada lagi ternyata. Katanya Gibran. Tetaplah mencintaiku dan mengenangku, katanya beliau. Aku ingin engkau mencintaiku seperti seorang penyair yang mencintai pikiran-pikirannya yang penuh duka. Jadi para penyair itu kan ahli kalau dia itu menulis syair. Ahli juga dalam menulis sastra. Dan itu adalah bukti cintanya para penyair terhadap tulisannya. Jadi walaupun engkau bersamaku atau tidak bersamaku, aku ingin engkau mencintaiku sebagaimana seorang penyair yang itu mencintai pikiran-pikirannya, yang itu mencintai tulisan-tulisannya. Dan aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara yang mengenang sebidang kolam yang tenang, tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Jadi seorang pengembara itu kan teringat oleh halaman rumahnya. Sebagaimana diri kita yang itu orang perantauan, kita kan masih kenangannya kuat tentang yang ada di depan rumah kita, halaman kita, teman-teman kita yang ada di rumah. Nah, walaupun engkau sudah tidak bersamaku, kenanglah aku sebagaimana seorang pengembara yang ingatannya itu masih kuat dengan yang namanya tanah kelahirannya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu yang mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Jadi cintanya seorang ibu pada anaknya itu kan luar biasa. Apalagi kok anaknya yang baru keluar tiba-tiba kok meninggal dunia sebelum melihat cahaya. Itu kan kenangannya pasti luar biasa. Daripada anaknya yang sudah dewasa, anaknya yang sudah kuliah. Tapi kenangan yang paling luar biasa itu pada anaknya yang itu sudah meninggal yang belum sempat melihat cahaya. Maka kenanglah aku semacam itu. Begitu kuatnya kenangan seorang ibu pada anaknya yang sudah meninggal.
Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih, yang mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Jadi ada seorang raja yang itu memvonis rakyatnya, yang itu kena kasus, kemudian dijerat hukuman hukuman mati, ternyata belakangan itu tidak terdakwa sebagai orang yang itu kena kasus. Loh, seorang raja ini kan masih ingatannya kan luar biasa, merasa bersalahnya kan juga luar biasa. Nah, kenanglah aku semacam seorang raja yang penuh kasih yang semacam itu. Artinya apa? Walaupun kita sudah tidak bersama, tetaplah mencintaiku dan mengenangku. Sebagaimana seorang ibu yang mencintai anaknya, sebagaimana seorang pengembara yang itu masih mengingat halaman rumahnya, atau seorang penyair yang itu mencintai ide-idenya dan gagasan-gagasannya. Itu ya yang terakhir. Kalau ini Gibran sendiri, lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala bermakna, kadangkala bermakna banyak hal. Jadi ketika kita membaca buku-bukunya Gibran, membaca syair-syairnya Gibran, kadang maknanya itu samar-samar, butuh banyak interpretasi. Teman-teman kalau nggak percaya, menginterpretasikan atau menafsirkan satu syairnya hari ini, nanti menafsirkan syairnya yang sama di hari yang lain, pasti hasilnya itu berbeda. Itu kan artinya maknanya samar-samar dan membingungkan. Nanti orang lain pun juga ketika menafsirkannya, nanti hasilnya pun juga berbeda. Ya, kadangkala tak bermakna, kadangkala bermakna banyak hal. Itulah uniknya Gibran. Jadi ini kan mengajarkan kita, manusia sebenarnya itu nggak bisa disimpulkan hanya pada satu perspektif, pada hanya satu wajah. Jadi kadang kalau kita melihat diri kita, itu kan kadang berbeda-beda. Lu kemarin jadi orang baik, sekarang kok kelihatan egois ya. Kemarin kamu bersamaku kelihatan tulus, sekarang kok menjadi orang yang menyeramkan ya. Itu kan maknanya samar-samar dan itu membingungkan ya. Sebagaimana kalau kita itu membaca syair-syairnya Gibran. Oke, baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.